masih ingat ya, KRH Fakih. Kenapa Rasulullah menyebut seperti itu ya? Saya nggak tahu. Itu bukan keilmuan saya, itu nanti biar KRH Fakih yang menjelaskan. Dan dalam mimpi itu Rasulullah menjelaskan bahwa kamu jangan takut, kamu jangan tunda-tunda lagi. Sampaikan mimpi itu kepada KRH Fakih untuk diketahui seluruh bangsa Indonesia. Begitu. Jadi setelah itu ya saya tidak mungkin menunda lagi. Saya langsung japri karena kebetulan nomornya pernah saya simpan, Kiai. Pernah satu grup WA. Begitu, Kiai. Terima kasih. Terus saya ini tanya, penasaran juga ya. Saya boleh tanya, ini cucu apa ini? Cucu ideologis atau cucu apa? Kalau dari penjelasan itu dia cucu ideologis. Cucu ideologi. Dan cucu biologi. Amin ya Allah, amin, amin, amin. Nah sekarang saya gantian tanya. Halo, Beb. Halo. Jangan dipanggil Abid ya. Saya. Yang Abid jangan dipanggil saya, yang saya jangan dipanggil Abid. Betul. Abid itu Yahudi. Abid Yahudi. Oke. Al-Maidah 18, ujung ayat 6 itu dibenci sama Allah. Oh iya. Kok bisa dipanggil sama Rasul KRT itu gimana ceritanya? Monggo. Orang awam kan taunya KRT. Orang awam kan taunya KRMH. Kenapa bisa dipanggil KRH? Saya sendiri juga heran. Tapi karena itu dawuh Kanjeng Nabi, ini saya takut masalah ini karena saya sama sekali merasa shock. Bukan saya senang, tapi saya justru merasa malu dan tidak pantas kalau Kanjeng Nabi memang benar dalam mimpi itu menyebut seperti itu. Sebenarnya apa perlu diceritakan? Tidak boleh. Diceritakan saja, Kiai. Biar saya nggak jadi korban bully seluruh Indonesia. Jadi saya sendiri juga akhirnya kenapa kok Rasulullah menyebut KRH? Jadi begini, saya gelar KRT, Kanjeng Nabi Tunggal, saya dapat dari Keraton Surakarta di Ningrat. Nah itu gitu. Yang ini kekancingannya resmi, raja yang tanda tangan, bukan yang lain, itu yang pertama. Yang kedua dari Sinuun Sultan Surya Alam Demak, entah apapun ceritanya, ya, yang jelas pokoknya beliau yang berhasil menegakkan Keraton Demak sekarang, ya, terlepas dari banyaknya pertarungan atau perpecahan di antara keluarga, saya tidak mau turut campur tangan di situ. Dan itu satu-satunya sultan yang pandai memijat. Dia punya keahlian supranatural, ya, juga topik. Nah itu gitu ya. Dari Sultan Surya Alam saya dikasih kekancingan Kanjeng Raden Mas Haryo, KRMH. Nah kalau Rasulullah menyebut KRH, itu saya buka literasi. KRH itu gelar untuk, kalau nggak salah, untuk utek-utek ya, turun ke-6 dari raja. Nah, wallahu alam, apakah benar seperti itu ya? Nanti kita telusuri benar tidaknya. Tapi kalau dari hati kan kira-kira ya, jangan bahas itu. Saya tidak berani bahas. Nanti aja. Kalau saya sudah dapat kekancingan, baru saya buka ke umum. Sudah dikonfirmasi. Sudah dikonfirmasi. Ya, kalau memang sesuai dengan data di keluarga kami dari komparasi, kompilasi, kolaborasi dari berbagai pihak, ada indikasi ke salah satu Hamengkubuwono, saya garis ke 6 melalui BPH Fulan. Itu kalau memang benar, ya berarti Rasulullah menyebut KRH itu memang benar dari turun ke 6, artinya udah. Nah itu, tapi saya tidak berani menyebutkan dan saya juga tidak berani menyampaikan di sini. Khawatir saya salah. Kalau salah kan malu-maluin. Apalagi kalau kemudian ternyata ya itu tadi saya dianggap cucu Kanjeng Nabi. Waduh ini saya tidak kuat saya menerima beban ini karena saya merasa tidak pantas demikian. Kalau Gus Suat jelas pantas ini. Walaupun kami masih kerabat, tapi beliau lebih pantas. Karena apa? Karena ada buktinya. datuknya itu langsung wali kutub. Mbak Abdul Rauf. Mbak datuk saya itu sepupunya Mbak Abdul Rauf, Kiai namanya Madya Gromo, cucunya Kiai Syafuddin Katen. Kalau panjenengan mungkin pantas karena mimpi Kanjeng Nabi berkali-kali. Kalau saya mohon maaf tidak pantas. Ya, darah saya merah, bagaimana darah orang Nusantara. ya. Saya makan di bumi Indonesia tidak mengenal kasta. Oke. Orang biasa saja lah, orang umum aja lah saya. Oke, jadi lanjut ini kayaknya topiknya belum selesai. Masih ada satu kitab lagi ya. Kemudian para youtuber yang suka merosting saya, silahkan buka kitab Sa'adatul Darain
Fisholati ala Sayyidil Kaunain, ya, karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, halaman 425. Di sini menerangkan bahwa ketika seseorang mimpi bertemu Rasulullah itu tidak bisa disampai oleh setan. Pertama, yang kedua, dan di sini mimpi bertemu dengan Rasulullah bisa mewujud dalam berbagai macam wujud. Ada yang saya sendiri kayak gitu, pernah bertemu Rasulullah dalam wujud orang tua, usia 60 ya dia ya, pernah usia paling tampan 30-an, yang keindahan Rasulullah ketika menjemput saya di depan gerbang pintu surga, itu cahaya Rasulullah mengalahkan cahaya surga. Makanya benar kalau cahaya surga dengan cahaya Rasulullah itu kalah indah. Dan tujuan para wali itu hanya berkumpul bersama Rasulullah, bukan surganya. bukan surganya. Kenapa? Ya karena Rasul di surga ya kita ikut Rasulullah. Ya. Gitu. Di sini dijelaskan halaman 425 bahwa banyak para ulama, banyak para orang soleh itu berjumpa dengan Rasulullah dengan berbagai macam wujud beliau. Jadi jangan heran, panjenengan baru ada orang mengatakan mimpi ketemu Rasulullah lebih dari 20 kali, heran. Ada riadohnya, ada perjuangannya, enggak tidur, ngarang, mimpi, halu, buat gawe, buat ngamal, buat meninja, mau dibilang mendali, buat ngawinin cewek. wah, mau dibilang mendali, Kalau bosan dibuang. Ya. Belanjanya minimalis. masa korbannya 26, Pas-pasan. masa korbannya 26, siapa itu yang korban 26 itu di Jakarta itu? Iya. Marga siapa itu? Ya. Ada itu. Itu korbannya juga telepon saya itu. Oh, repot. Ya. Ingat ya, hadis Rasulullah buat kaum Ba'alawi di tahun ini, man rusana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami bukan termasuk golongan kami. Ayo mari kita ulang. Man rusana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami bukan termasuk golongan kami. Yang Habib jangan aku saya ya Kiai. Turunan Yahudi. Iya, turunan penasihat Fir'aun. Ya. Gimana mau ngaku Sayyid? Yang Sayyid jangan dipanggil Habib. Wah, iya. Ya, Rasulullah nggak boleh. Soalnya ini, mohon maaf ya, di YouTube banyak channel-channel yang asalnya titik-titik, Habib titik-titik, bin titik-titik, berubah jadi Sayyid sekarang. Ya. Itu kalian sudah menasabkan yang bukan leluhur kalian. Betul. Pesan Rasulullah dalam mimpi saya, ya, janganlah seseorang menasabkan kepada orang yang bukan leluhurnya. Makan dibelokin itu dosanya lebih berat. Misal ini, Kiai Fuad ngaku keturunan Sultan Brunei. Kurang ajar apa enggak kira-kira? Kurang ajar. Iya. Tapi lebih kurang ajar lagi kalau makam keturunan Sultan Brunei dipalawikan. Iya. Coba kalau di Brunei gimana itu yang dipalawikan itu? Oh, hukum pancung. Hukum pancung ya? Iya. Kenapa Kiai? Sekarang Brunei itu negara Islam ya. Untung kalian di Indonesia itu gak dipidanakan, untung. Ya. Sekarang Balawi seluruh Indonesia ya, siapapun itu, dengerin saya bicara. Ketika Rasulullah itu perang Khaybar, buka kitab masing-masing. Ketika Rasulullah perang Khaybar, itu Rasulullah pernah menghalalkan nikah mut'ah, kawin kontrak, tertera di semua kitab. Tapi ketika perang Khaybar selesai, Rasulullah menghapuskan hukum halal pada kawin kontrak nikah mut'ah. Jadi ada nasahnya, ada penghapusnya. Balawi, kalian telah mengaku sebagai zuriat Rasulullah. 200 tahun menipu bangsa Indonesia. Kalian harus merawat perkataan kalian secara terang-terangan di seluruh pengajian kalian. Mengakulah kalau kalian bukan keturunan atau zuriat Rasulullah. Karena apa? Sifat Rasulullah itu amanah, bisa dipercaya. Kemarin kalian kencang-kencang di dalam darah kami mengalir darah Nabi. Sekarang kalian harus merawat, karena di anak kalian nggak ada darah Rasulullah. Darah Yuya, penasihat Fir'aun, iya. Darah Yahudi Askenasi, iya. Kalian juga harus menyampaikan bahwa kalian itu korban doktrin leluhur. Aktivitas kita emang gokil. Sampaikan kalau
kalian secara tes DNA tidak bersambung kepada Rasulullah. Sampaikan ke jamaah kalian dimanapun kan berada. Kenapa? Karena di antara sifat Rasul adalah tabligh, harus menyampaikan kebenaran. Sebenarnya ya, kemarin menyampaikan mimpi Rasulullah SAW itu berat sekali. Berat banget, karena saya pasti orang yang akan dibully pertama kali seluruh Indonesia, yang akan diburu, yang terancam keselamatannya, yang akan dipersekusi. Monggo kalau ada yang mau mempersekusi saya, memburu saya pastikan akan tuntut di ranah pidana. Dan jangan lupa Laskar Nusantara sudah bangkit, sudah bergerak. Sekali lagi ada persekusi, sikat habis. Dan siap bersama panjenengan. Pidana Itu adalah Laskar. berapa tahun pidana nih? Wah, jangan tanya juga. Kalau sampai pelaku. Gak usah sampai pidana. Kita pedang punya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya ya, saya berkonsultasi sama guru mursyid saya. Kemudian saya berniat untuk menyampaikan ayat ini. Guru saya mengajar 2 ayat. Yang pertama, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah engkau mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Dan janganlah engkau menyembunyikan kebenaran padahal engkau tak tahu. Saya memang demi Allah diutus Rasul untuk menyampaikan mimpi saya, untuk menghentikan penipuan kaum Ba'alawi, Bani Yuya, penasihat Fir'aun. Memang saya yang diutus Rasulullah, dan saya diutus mengaku sebagai utusan beliau. Gak mungkin saya berani mengaku utusan Rasul kalau Rasulullah sendiri yang gak merintah. Karena Rasulullah bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong untuk mengatasnamakan saya, menyangkut nama saya, silahkan pilih tempat tinggalnya di neraka manapun, silahkan. Jadi kalau ada orang mencatat nama Rasulullah untuk kebohongan, ya dia sudah memesan kapling komplit dalam neraka. Begitu. Kemudian yang kedua ya, Kiai, saya tanya sama gurunya gimana. Guru saya berat, saya akan dimusuhi seluruh Indonesia yang muipin Pro Ba'alawi ini. Guru gimana saya akan diancam, dipersekusi, dibully, dikejar dan lain-lain. Guru saya mengatakan surat Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan tidak ada pilihan bagi orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan apabila Allah dan Rasulullah telah menurunkan suatu ketetapan dan perintah, kecuali hanya patuh. Dan barang siapa yang membangkang terhadap perintah Allah, perintah Rasulullah, dia sungguh sangat sesat, yang sangat jauh. Begitu terjemahan bebasnya. Karena saya diperintah untuk menyampaikan ke seluruh bangsa Indonesia. Saya sampaikan dengan resiko saya mati, saya dipersekusi, saya dikejar, saya dibully, dan saya dihinakan, di roasting di mana-mana. Saya terima sebagai konsekuensi dari tugas. Dan insya Allah tidak akan pernah mundur untuk selama-lamanya. Membebaskan bangsa Indonesia dari perbudakan ideologis dan spiritual. Merdeka! 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 Ini mohon maaf Kiai, saya nunggu untuk disumpah dan mubahalah ini. Saya sudah sakit dan marah terhadap pelecehan Ba'alawi. Kamu ambilkan Quran. Wujudkan hadiah impian. Tukar poinmu di Premium Ticket Rewards Dream On. Ya, ini sumpah gimana nih? Pak apa itu? Mubahalah gimana itu? Jadi kalau kepengen saya ya Kiai ya. Kalau saya berbohong, saya tidak diutus Rasulullah dan mengaku diutus Rasulullah. Ya. Nah, ini Quran ya. Yeah. Jadi lihat ya. Ini mau bermubahalah sekarang? Ya silahkan. Oke. Saya sudah nunggu 2 minggu Kiai. Oke, siap. Ya, apa namanya? Ya. Canggih. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa fisabillah wa ala millati rasulillah. Tawakkaltu Allah la haula wa la quwwata illa billah. Hasbiyallah wa kafa. Saya
saya Muhammad Maulana Ishak, orang Kudus asli, kelahiran Kudus dan menetap di Kudus. Jika saya berbohong, mengaku diutus Rasulullah padahal bukan. Jika saya tidak bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan mengaku bermimpi. Jika saya berbohong dan mencatut nama Nabi dalam cerita voice note saya Muhammad Maulana Ishak Kudus siap dengan konsekuensinya. Yang pertama, 1. Mati dalam 10 hari di kamar sendiri, di rumah sendiri, biar tidak dibunuh orang, Yai. Yang membunuh adalah Allah dengan tangan Rasulullah sendiri. Yang kedua, saya siap masuk neraka pertama kali di antara umat Rasulullah Muhammad. Dan saya siap untuk keluar dari neraka terakhir kali di antara kalangan umat Rasulullah Muhammad. Karena saya telah menyampaikan bahwa Ba'alawi munqati'un wa maudhu'un, nasabnya terputus dari Nabi dan penuh dengan rekayasa kepalsuan. Jika saya berbohong, mereka daya, mengaku-ngaku, menipu, mencatut nama Nabi demi kepentingan ketenaran dan lain-lain, saya siap menerima konsekuensi itu. Tapi jika saya benar, saya minta mataharinya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, bulannya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, buminya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, dan kebobrokan kaum Ba'alawi dari Sabang sampai Merauke terungkap secara terang benderang. Juga mataharinya klan Ba'alawi di bumi, seluruh bumi pecah, bulan klan Ba'alawi seluruh bumi pecah, dan mereka akan terbongkar sebagai bukan dzurriyyat Rasulullah, bukan keturunan biologis dari Rasulullah. Cukup ya, atau perlu ditambah lagi? Dan seluruh umat Rasulullah mengetahui dan menyadari bahwa Habib Ba'alawi bukan dzurriyyat Rasulullah. Setuju, Kiai? Bagi pendukungnya. Nah, untuk pendukung para klan Ba'alawi, Anda telah berada di gerbong yang salah. Kalau seandainya mubahalah ini kemudian memakan panjenengan semua, karena saya mubahalah ini dengan alam, ya, bukan dengan klan Ba'alawi, dengan alam. Wallahu ala ma naqulu wakil. Maka Anda akan menerima konsekuensi masing-masing. Silahkan lecehkan saya, silahkan bully saya, silahkan roasting saya sepuasnya. Allah mengetahui mana yang benar dan mana yang keliru. Siap. Cukup ya ini, Nggak sadar. Ya, dulu sadar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian, ya, saya ingatkan Al-Habib Al-Mukarram, saudara yang mulia Bahar bin Smith, ditunggu Pak Kiai Ilzamuddin Ketua Naat untuk tes DNA. Belum dipenuhi kan panggilannya aja? Belum. Ditunggu di markas Naat Madura. Kemudian kami dari para pejuang Duria Wali Songo yang berada di bawah komando Kiai Fuad dan Gus Fakih menunggu kehadiran Bapak Taufik Assegaf, Ketua Al-Habib Taufik Assegaf, Ketua Rabithah Alawiyah Pusat, untuk datang ke sini 7 kali 24 jam dalam seminggu ini, untuk datang ke sini untuk tes DNA gratis. Gus Mat, kesal bayar nih, siap. Biar perdebatan ini tidak menguras energi bangsa. Karena di luar negeri, klan Ba'alawi itu sudah dibatalkan sebagai dzurriyyat Rasulullah. Dan kalau ada setelah ini, ya, Habib Taufik dalam jarak 7 kali 24 jam nggak datang ke sini, berarti gimana, Kiai? Terbukti apa, Kiai? Terbukti keturunan Yahudi, Askenazi. Kalau nggak datang ke sini 7 kali 24 jam, khusus Habib Taufik dibuka 24 jam dalam seminggu, datang ke sini, tes DNA gratis.
menurunkan tensi ketegangan Pak Alawi di Indonesia ini dengan membaca sholawat asli karangan ulama Nusantara. Asli karangan ulama Nusantara. Karena saya orang Kudus, saya akan membawakan sholawat asli karangan ulama Kudus. Leluhurnya leluhurnya Kiai Baudin Nur Salim, yaitu Kiai Ahmad Asnawi. Makamnya di belakang pengimaman Menara Kudus. Situ gitu. Monggo warga Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Demak, Grobogan yang paham bisa ikut bersolawat sekaligus penutupan. Cukup ya? Siap. Ya Rabbi salli ala Rasuli Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi salli ala Rasuli Muhammadin sirril ula. Al-anbiya wal mursalin al-ruhat man awwala. والأنبياء والمرسلين الروحات من أولا. أمان 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 Indonesia Raya. Aman 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 Nusantara Raya. Amin 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 ya Rabbi Rabbal Alamin. Amin 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 wa ya mujibas sailin. Peringatan terakhir kaum Pahlawi yang ada di Indonesia, jangan gunakan nama Rasulullah untuk menghina umatnya, untuk menginjak umatnya, untuk memeras darah dan keringat umatnya. Rasulullah marah. Man ghasyana falaysa minna. Jangan ngaku-ngaku keturunan Rasul. Jangan ngaku-ngaku lagi keturunan Rasulullah. Para korban Pahlawi. Dan para korban Pahlawi untuk para korban Pahlawi, perintah guru saya yang utus saya, para korban Pahlawi dari laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, wanita, dari Sabang sampai Merauke, melaporlah kalian ke polisi. Melaporlah kalian ke polisi. Gak ada durian Rasulullah itu terus bebas dari hukum, itu gak ada. Padahal bukan durian Rasul. Padahal bukan durian Rasul. Rasulullah bersabda, "Lau sarabat Fatimata binta Muhammadin lakotaat yaduha biyadai." Andaikan telah mencuri Fatimah, putri perempuan, putri biologis perempuan Rasulullah Muhammad, maka aku akan memotong kedua tangannya dengan tanganku. Rasulullah itu penegak hukum paling hebat. Jadi tidak ada durian Rasulullah itu bebas dari dosa, bebas dari hukum. Kalau memang korban Pahlawi banyak, saya minta, saya mohon, melaporlah kalian ke polisi. Kalau masih tidak ditanggapi, melapor kepada para pejuang medsos, biar diviralkan dulu. Begitu ya, cukup ya. Siap. Itu rapat tangan pola rapat tuh. Nanti dibully. Rapat tuh. Nah ya, nanti dikira kita nggak tahu nausollah. Nah, nanti dikira kita nggak bisa baca kitab. Repot. Ya, sudah cukup. Enggak, Gus Wan, memberi penutup. Jadi itu ya, dari apa yang disampaikan Gus Maulana, kita bisa belajar mengenai pengalaman spiritual yang hakiki, yang hak, dan pengalaman spiritual yang palsu yang dibuat-buat. Itu bisa dibedakan. Dan pada prinsipnya semua pengalaman spiritual yang hak itu pasti terkonfirmasi secara faktual, secara ilmiah, sebagaimana yang juga dialami oleh Gus Maulana mengenai mimpi-mimpi beliau, mengenai perintah Rasulullah kepada beliau untuk menyampaikan perjumpaan Rasulullah dengan beliau. Jadi mimpi ketemu Rasulullah itu kaidah dasarnya kan tidak boleh diceritakan kepada siapapun kecuali Rasulullah memerintahkan untuk menyampaikan mimpi tersebut. Dan ketika ada orang mengaku-ngaku mimpi ketemu Rasulullah dan mengaku-ngaku
apa itu diperintah Rasulullah untuk menyampaikan harus berani dikonfirmasi secara faktual dan harus secara syariat berani bersumpah atau bermubahalah sebagaimana dicontohkan oleh Gus Maulana baru saja tadi gitu. Kalau enggak bohong, dusta. Dah. Ya. Merdeka! 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 Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu Nusantaraku. Rahayu.